Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kali ini kita akan membahas tentang antara ujian dan teguran. Sebagaimana seorang muslim yang benar-benar dia mengaku sebagai orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka pasti akan mendapatkan ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan di dalam Al-Quran, ahasiban nasu ayyusraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah mereka mengira bahwa setelah mereka mengatakan amanna, aku beriman kepada Allah, dan kemudian mereka tidak mendapatkan ujian? Tentunya mereka akan mendapatkan ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, yang sering kita rasakan itu kita bertanya-tanya, apakah sebetulnya ini ujian atau teguran atau bahkan adalah adab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di sini kita akan menyampaikan beberapa hal antara ujian, teguran, dan juga yang ketiga ini ada adab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, ciri-ciri daripada orang mendapatkan ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala, dia ketika ada musibah, dia ketika ada sesuatu yang tidak mengenakkan dalam hatinya terjadi kepada orang yang beriman kepada Allah, orang yang ahli ibadah kepada Allah, kepada orang yang baik-baik saja, maka musibah yang seperti ini adalah disebut dengan ujian, yaitu satu musibah yang terjadi kepada orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua ada teguran. Teguran ini adalah musibah yang datang kepada orang yang masih beriman kepada Allah tapi melakukan kemaksiatan, melakukan dosa, maka dijewer oleh Allah, maka ditegur oleh Allah dengan ujian-ujian, dengan musibah-musibah yang datang. Barangkali ini yang kedua yang sering kita mendapatkan dari Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu satu teguran. Akhir-akhir ini bangsa kita sedang mendapatkan banyak teguran dari Allah subhanahu wa ta'ala, dengan adanya banjir, dengan adanya gempa bumi, dengan adanya berbagai macam sesuatu yang tidak mengenakkan. Ini adalah mungkin teguran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau sudah mendapatkan teguran dari Allah, tentunya kita harus fafirru ilallah, harus kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sedang diuji atau ditegur oleh Allah. Persatuan kesatuan bangsa ini sedang terpecah belah dengan adanya satu kelompok atau satu golongan orang yang mengadu domba kita, yang tidak senang dengan Indonesia ini bersatu. Oleh karena itu ada kerukunan yang harus tetap kita jalankan, kerukunan antar umat seagama, kerukunan antar umat beragama, dan yang ketiga kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Ini harus kita jalankan bersama. Kemudian yang ketiga ada istilah lagi yaitu adab. Adab ini apa? Adab ini satu musibah yang datang kepada orang yang melakukan maksiat besar-besaran, dan notabene dia tidak kenal dengan Allah, dia bukan orang yang baik, maka datanglah musibah ini bertubi-tubi kepada dia. Maka hal ini merupakan azab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jangan sampai kita diberikan azab oleh Allah karena keteledoran kita yang tidak pernah mengenal Allah, yang tidak pernah dekat dengan Al-Quran, tidak mengenal para ulama. Akhirnya Allah murka kepada kita. Untuk itu sebelum kita akhiri, kita akan menyampaikan satu hal yang paling penting, bahwa kita hidup di Indonesia ini sudah alhamdulillah, ini adalah negara demokrasi kita, ini adalah negara yang menjadikan percontohan negara-negara yang lain di seluruh dunia, negara yang begitu banyak agamanya, yang banyak ormasnya, yang begitu banyak komunitasnya, tapi alhamdulillah Indonesia ini masih baik dan aman-aman saja. Mari jaga kerukunan kita, kerukunan antar umat seagama, kerukunan antar umat beragama, kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah.
insya Allah Indonesia ini akan bebas daripada teguran dan azab dari Allah, akan menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.